Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6 tahun 2022. Tentunya menjadi seorang guru penggerak ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni diantaranya adalah mengetahui hubungan antara emosi, cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, daya untuk memilih, struktur lingkungan, dan bagaimana semua itu mempengaruhi pembentukan nilai dalam diri seseorang. Profil pelajar Pancasila, transformasi pendidikan, dan nilai-nilai apa saja yang harus dikembangkan oleh seorang guru penggerak. Setelah mempelajari semua hal tersebut, saya memikirkan bagaimana dan hal seperti apa gambaran diri saya sebagai calon guru penggerak di masa depan. Saya membayangkan apabila seandainya saya telah lulus menjadi seorang guru penggerak dalam waktu 3 tahun ke depan, maka saya akan menjalani peran saya sebagai berikut. Yang pertama, menjadi seorang guru penggerak yang menjunjung nilai-nilai guru penggerak dan memberi teladan kepada untuk warga sekolah. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang kedua, menjadi seorang guru penggerak yang mampu menjadi manusia merdeka. Seorang yang bergerak dan bergerak serta mampu menggerakkan manusia yang untuk bersama-sama melakukan perubahan. Yang ketiga, menjadi seorang guru penggerak yang menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada murid, memberi contoh, mendampingi dan memotivasi murid dalam proses belajar dan terus membuat kondisi pendidikan yang membahagiakan. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang saat ini sedang dibangun dan nanti akan saya miliki adalah sebagai berikut. Pertama, berpihak kepada murid. Saya akan mengutamakan kepentingan murid sebagai pengimplementasikan berhamba kepada murid, sehingga tidak hanya sebagai pengajar, namun dapat menuntun dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan potensi dan pembentukan karakter mereka sehingga menjadi pribadi yang unggul sesuai dengan profil Pancasila, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan akan terus memadukan pembelajaran dan permainan pada materi yang diberikan sesuai dengan konteks sosial budaya. Sebagai gambaran, saya seorang pendidik yang mengajar mata pelajaran seni budaya. Ketika saya dalam kegiatan pembelajaran khususnya di modul seni musik, saya menyuruh peserta didik saya untuk memilih alat musik yang mereka sukai. Dari situ saya dapat memudahkan mengetahui bakat dan minatnya, sehingga saya bisa menuntun peserta didik saya mencapai kodratnya. Di samping itu akan terjadi dialog dengan peserta didik, dialog interaktif yang dilakukan agar siswa dapat menjadi bagian dari pendidikan yang berpusat kepada murid. Yang kedua, mandiri. Menjadi seorang guru penggerak artinya ia harus berdaya dan menjadi individu yang mampu menggerakkan orang lain. Sebelum menjadi penggerak unit besar, tentu ia harus bergerak dimulai dari dirinya dulu. Maka dari itu, setiap hari saya selalu membuka diri untuk terus menggali ilmu pengetahuan baru, mencoba menjadi pembelajar dan diskusi dengan banyak orang, dan terus mengaktualisasi diri dengan mengikuti berbagai kegiatan termasuk seminar diklat dan konferensi dan beragam kegiatan lainnya. Ketiga, reflektif. Seorang guru penggerak adalah individu yang diharapkan untuk merefleksikan dirinya setiap hari. Adapun hal apa saja yang harus direfleksikan, tentu saja segala kegiatan kita yang melekat sebagai seorang guru setiap hari. Biasanya saya menulis jurnal guru setiap pulang sekolah, setiap selesai kelas, dan menulis catatan singkat tentang apa yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Tujuan dari menulis jurnal guru tersebut adalah untuk menghidupkan daya refleksi saya sebagai proses belajar menjadi seorang guru penggerak di masa depan. Yang keempat, setiap hari lingkungan tempat kita bekerja dan belajar menuntut untuk kita terus-menerus melakukan aktivitas yang saling melibatkan. Di zaman saat ini, di mana kita hidup di lingkungan yang penuh dengan keharusan. Sebagai bentuk aktualisasi saya sebagai guru penggerak di masa depan, saya akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Adapun beberapa hal yang telah saya lakukan sebagai guru penggerak yang berkolaboratif adalah
Kolaborasi sesama guru, kemampuan untuk berkolaborasi dan berperan aktif untuk menjalin kerjasama agar semua unsur dalam pendidikan saling mendukung. Oleh kerana itu, partisipasi dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk merancang serta melakukan secara matang kegiatan pembelajaran. Jika guru saling bersinergi dan berkolaborasi menyamakan persepsi, pengembangan kegiatan belajar serta media pembelajaran, saya sering berkolaborasi dengan teman dan guru sejawat di sekolah, seperti contoh pada projek profil penguatan Pancasila atau P5, kami berkolaborasi untuk melakukan projek ini terutama pada tema yang dipilih oleh sekolah. Sebagai contoh, yang kami ambil tema itu kearifan lokal. Kami berkolaborasi dengan beberapa mapel untuk mengerjakan tema ini. Bukan saja pada mata pelajaran yang serumpun, maksudnya seni budaya dan bahasa Indonesia. Namun, mapel eksak pun dikolaborasikan demi terwujudnya, terciptanya mereka belajar dan terwujudnya peserta didik yang menerapkan nilai Pancasila. Kelima, nilai inovatif. Sebagai wujud tanggung jawab akademik, karya pembaharuan adalah sesuatu yang secara alami harus terwujud. Seorang guru penggerak harus senantiasa memikirkan bagaimana siswa belajar dengan kendala apa yang mereka hadapi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, guru dapat memberikan solusi yang dapat diterapkan, di antaranya melakukan inovasi dalam media pembelajaran, inovasi dalam penilaian, inovasi di luar kelas atau lingkup sekolah. Salah satu inovasi yang pernah saya lakukan adalah mengajarkan guru maupun peserta didik menggunakan aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva ini dapat memudahkan dalam proses pembelajaran yang berbasis IT. Guru akan lebih mudah membuat media pembelajaran dan siswa akan lebih mudah membuat tugas dengan memanfaatkan media IT. Terima kasih.